Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Tuhan kita bersama-sama pagi hari ini. Dia Tuhan yang perkasa untuk selama-lamanya. Dia kota benteng kita. Dia tempat perlindungan bagi kita semua, saudara. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Engkau Tuhan Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kami puji Engkau Tuhan. Dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, juru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan.
Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau saja Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau saja. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang ditinggikan selamanya, Kau yang diagungkan selamanya. Namamu yang Tuhan, yang layak selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Mari saudara naikkan pujianmu kepada Tuhan. Dia yang layak untuk selama-lamanya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
bumi di surga untuk selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang tema bergerak ke depan atau moving forward. Dan secara khusus di minggu ini kita akan belajar subtema tentang hidup bagi masa depan atau living for the future. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, Engkau selalu memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami mampu menghadapinya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami tetap bertahan dalam situasi yang sukar dan sulit sekalipun. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kuduskan, sucikan dan layakkan setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun setiap jemaat yang akan mendengarnya. Jadikan kami semua murid-murid-Mu yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masa lalu yang baik bukanlah jaminan bahwa seseorang pasti memiliki masa depan yang cerah. Sebaliknya, masa lalu yang pahit tidaklah menjadi ukuran bahwa seseorang pasti memiliki masa depan yang suram. Entah baik ataupun buruk masa lalu seseorang, jika ia membuat keputusan yang tepat, bergerak maju ke depan ke arah yang benar, baginya terbentang masa depan yang bersinar. Pada tahun 2009, dalam sebuah acara pencarian bakat di Inggris, yaitu Britain's Got Talent, tampil juga seorang wanita berusia 47 tahun. Tentu usia tersebut bukanlah usia yang muda bagi seseorang mengikuti ajang seperti itu. Penampilannya sangat sederhana. Ia tidak merias diri layaknya seperti seorang artis. Kalau kita di Kupang untuk ikut lomba, selama 1 minggu ke belakang itu kita sudah pasti sibuk untuk mempersiapkan diri, apakah pakaian, merias tata make up kita. Nah, cara berpakaiannya pun terkesan apa adanya. Hal ini membuat ia diremehkan. Bahkan orang-orang menertawakan dia ketika ia menjawab salah satu pertanyaan dari juri mengenai impiannya. Dan ia berkata, saya ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Dialah Susan Boyle, wanita yang lahir dengan menderita penyakit Asperger Syndrome, yaitu gangguan pada pertumbuhan sel-sel otak. Akibatnya waktu kecil, ia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dan sering dibuli serta diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya. Susan Boyle hidup sederhana di sebuah desa kecil di Inggris. Pekerjaannya sehari-hari adalah merawat ibunya yang sudah tua dan secara sukarela menyanyi di gereja tempat ia beribadah. Kalau kita biasanya bilang sumbang suara di gereja. Ikut dalam ajang Britain's Got Talent itu pun karena Susan Boyle ingin membahagiakan dan memberikan penghormatan kepada ibunya
yang sebelum meninggal di tahun 2007 selalu mendorong dia untuk ikut dalam lomba tersebut. Namun siapa sangka Susan Boyle, wanita yang memiliki masa lalu yang pahit karena sakit yang dialami waktu kecil, masa kini yang sulit karena ia dianggap remeh dan tidak dianggap karena penampilannya itu, berhasil keluar sebagai runner up atau juara kedua dalam kompetisi tersebut. Keberhasilan itu membuat namanya meroket. Ia cepat terkenal, tenar, sehingga ia menjadi salah satu penyanyi papan atas dunia. Di penampilan perdananya dalam ajang tersebut, Susan Boyle membuat semua orang yang menyaksikannya terpana. Terpana itu antara kaget, kagum, heran, sehingga banyak orang yang menangis ketika Susan Boyle melantunkan lagu I Dream a Dream. Kualitas suaranya luar biasa. Sehingga hanya dalam waktu 9 hari, video dari Susan telah disaksikan oleh lebih dari 103 juta pemirsa. Suatu rekor tertinggi dalam sejarah YouTube. Walaupun ia telah menjadi seorang artis yang sangat terkenal di dunia, Susan Boyle tetap hidup secara sederhana di desa tempat ia dibesarkan. Walaupun telah menyanyi dalam konser-konser musik internasional, termasuk tampil di Windsor, Istana Windsor, Inggris, di Gedung Putih di Amerika Serikat, Susan Boyle tetap setia menyanyi di gerejanya, serta melakukan pelayanan-pelayanan sosial kepada orang-orang yang lanjut usia di desanya itu. Kehidupan Susan Boyle menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dengan masa depan yang buruk, suram, dan sempit. Bila kita bergerak maju ke arah yang benar, maka masa depan kita adalah masa depan yang bersinar, yang akan terbentang lebar di hadapan kita. Hal yang sama dapat kita lihat dalam kehidupan Ruth, seorang perempuan Moab yang kisahnya dicatat dalam kitab yang ditulis sesuai namanya sendiri, yaitu Ruth di dalam Perjanjian Lama. Dari 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, ada 2 nama wanita yang ditulis sebagai nama kitab. Yang pertama adalah Ratu Esther, yaitu ratu di negeri Persia. Ia adalah keturunan orang Israel. Dan yang kedua yang luar biasa adalah Ruth, seorang ibu rumah tangga, bukan keturunan Israel, tetapi dia adalah orang Moab. Melalui diri Ruth, kita melihat contoh dari pribadi yang bergerak ke depan atau moving forward. Meninggalkan masa lampau yang pahit dan bergerak ke depan menembus masa kini yang sulit. Sehingga ia meraih masa depan yang semula terlihat sangat sempit, sekarang oleh anugerah Tuhan terbentang dengan sangat lebar. Kehidupan seperti itulah yang harus kita alami. Sehingga masa sukar, masa sulit seperti yang terjadi saat ini karena adanya pandemi ini tidak akan meruntuhkan hari esok kita. Melainkan oleh anugerah Tuhan, masa sulit ini justru akan menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih hari esok yang lebih gemilang. Meraih masa depan yang indah karena kita melangkah maju, bergerak ke depan dalam arah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan 17. Karena kita memiliki waktu yang terbatas, nanti Bapak Ibu selesai ibadah ini di rumah masing-masing bisa membaca kembali kisah ini secara utuh di dalam Rut
pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan Rut 1 ayat 14 sampai dengan 17. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa ada seorang dari Bethlehem Yehuda bernama Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion hijrah ke tanah Moab. Mereka meninggalkan Bethlehem karena di seluruh Israel pada waktu itu sedang mengalami kelaparan, sehingga mereka memilih untuk mengungsi ke daerah Moab. Setelah mereka tinggal di sana, tidak berapa lama waktu kemudian meninggallah Elimelek dan anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab, yang satu menikah dengan Orpa dan yang lainnya menikah dengan Rut. Kira-kira setelah 10 tahun menetap di Moab, Mahlon dan Kilion pun meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Sehingga tinggallah Naomi dan kedua menantunya itu, Rut dan Orpa. Setelah Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, ia bermaksud untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Dalam perjalanan pulang mereka bersama dengan menantunya, karena ia tidak ingin menantunya mengalami hal yang pahit seperti yang ia alami, maka Naomi meminta mereka untuk kembali kepada orang tua dan sanak saudara mereka di daerah Moab. Pada ayat 14 sampai dengan 17 yang telah kita baca tadi, Orpa memilih untuk mengambil langkah mundur. Orpa memilih untuk hidup dalam kemapanan. Ia kembali kepada kehidupan masa lalunya atau living in the past, yaitu kembali kepada rumah orang tuanya. Sedangkan Rut memilih untuk bergerak maju, moving forward. Ia memilih untuk bergerak terus mengiring Naomi ke Bethlehem. Rut memilih untuk hidup bagi masa depan atau living for the future. Dari hidup dengan arah yang benar, seperti yang diteladankan oleh Rut, kita dapat memperoleh 3 pelajaran penting atau 3 pelajaran berharga. Yang pertama, hidup dengan arah yang benar, yaitu bahwa masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Mari kita lihat siapakah Rut. Yang pertama, Rut adalah seorang perempuan Moab. Artinya ia tidak termasuk orang Israel karena bukan keturunan Abraham. Yang kedua, ia hidup sebagai seorang janda karena suaminya sudah meninggal dan tidak punya apa-apa karena mertuanya bukanlah orang kaya. Hal ini dicatat dalam Rut 1 ayat 21 bahwa sekarang ia atau Naomi kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Latar belakang dari Rut tersebut memberi gambaran bagi kita bahwa masa lalu yang ia lalui sangatlah pahit. Masa lalu yang tidak memungkinkan bagi Rut untuk memandang masa depan sebagai hari esok yang dapat diharapkan. Namun masa lalu Rut yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Ketika Rut mulai melangkah maju dengan mengiring Naomi pergi ke Bethlehem,
dan tidak bersedia terikat pada kehidupan masa lalunya, melainkan ia melangkah untuk hidup bagi masa depan, maka masa lalunya yang pahit tidak membatasi dirinya ataupun menjerumuskan hidupnya ke dalam masa depan yang sempit. Rut tidak mau hidup seperti kisah seekor burung Raja Wali yang terikat pada masa lalunya. Sekalipun pemiliknya telah melepaskan rantai yang selama ini terikat pada kakinya dan yang ditambatkan pada sebuah patok yang terpancang di halaman rumah pemiliknya. Meskipun sekarang burung Raja Wali tersebut sudah bebas dan seharusnya ia dapat terbang tinggi tanpa hambatan, namun burung Raja Wali itu tetap tidak bersedia untuk terbang. Dan sampai matinya ia hanya berjalan sekeliling patok yang pernah menghambat dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap kita punya kisah hidup masa lalu. Bahkan ada masa lalu yang begitu pahit sehingga kita tidak ingin mengingatnya kembali. Namun apakah dengan demikian kita harus memiliki masa depan yang suram atau masa depan yang sempit? Tidak. Allah tidak menghendaki hal itu terjadi atas kehidupan masa depan kita. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sepahit apapun masa lalu kita, asal kita percaya kepada janji Allah, yaitu bahwa Dia telah menyediakan masa depan yang baru, maka seharusnya kita tidak membiarkan masa lalu itu terus mengikat diri kita. Sebaliknya daripada kembali kepada masa lalu seperti yang dilakukan oleh Orpa, kita melangkah ke dalam arah yang benar, yaitu memandang kepada Allah yang memegang masa depan kita, kepada Allah yang berjanji untuk memberikan masa depan yang baik bagi hidup kita. Bertindak dalam iman seperti Rut yang mengoyak tabir nasib dan membentangkan hari depan yang baru bagi diri kita. Pelajaran yang kedua, yaitu masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Sekali lagi, masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Kita lanjutkan kisah kita. Rut telah memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya yang sangat pahit. Sekarang ia hidup bersama dengan Naomi di Bethlehem. Apakah dengan demikian kehidupan Rut menjadi lebih baik? Apakah Rut hidup bebas dari masalah? Apakah kehidupan Rut menjadi lebih mudah? Ketika Rut dan Naomi tiba di Bethlehem, kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang mudah, tetapi kehidupan yang sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena yang pertama, ia tinggal bersama dengan ibu mertua yang miskin. Sehingga untuk mencari makanan mereka harus memilih panen yang jatuh di kebun atau di ladang milik orang lain. Yang kedua, ia hidup di negeri yang asing, jauh dari orang tua dan sanak saudaranya. Tentu hal ini sangatlah sulit. Namun di sini kita kembali melihat bahwa Rut mampu melewati masa yang sulit tersebut, sehingga masa depan yang ia alami bukanlah masa depan yang terhimpit. Dalam pasal 4 dari kitab Rut, akhirnya Rut menikah dengan Boas, seorang yang kaya raya di Bethlehem. Dari keadaan yang sulit, hidupnya terangkat ke masa depan yang gemilang. Semua ini tentu merupakan anugerah Allah bagi dirinya. Namun hal ini juga tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh Rut, yaitu bergerak ke depan untuk hidup bagi masa depan. Living for the future. Sebuah keputusan seperti yang ia katakan kepada Naomi di dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam,
di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Itulah hidup dengan arah yang benar. Akibatnya Rut mampu melewati masa sukar tanpa menjadi terpuruk. Malahan ia bangkit dan memasuki babak kehidupan yang baru atau hidup yang restart, yaitu hidup dalam awal yang baru. Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan pada kita bahwa seringkali masa yang sukar melahirkan orang-orang yang memiliki peranan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Sebagai contoh, Florence Nightingale. Ia adalah perintis dari sistem keperawatan modern. Henry Dunant, Bapa Palang Merah sedunia. Atau Martin Luther King, pejuang hak-hak sipil di Amerika yang hari kelahirannya ditetapkan sebagai hari libur nasional di Amerika. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang lahir dan dibentuk dalam masa sukar. Seakan-akan bila tidak melalui masa sukar, mereka tidak akan pernah muncul di panggung sejarah serta membawa dampak yang positif bagi kemanusiaan. Kebenaran ini mengajar kita untuk tidak berputus asa ketika kita sedang melewati masa yang sulit seperti yang kita alami pada hari-hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah tidak menyerah pada keadaan, namun terus berjuang dalam iman. Tidak membiarkan iman kita digoyahkan oleh badai kesukaran, tidak membiarkan harapan kita hilang oleh berbagai kesulitan yang kita alami, tetapi berlaku seperti Rut, yaitu melangkah untuk hidup bagi masa depan. Karena kita yakin sesungguhnya bahwa masa depan kita berada di dalam tangan Tuhan. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang terakhir, yaitu langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Itulah langkah yang diambil oleh Rut, yaitu dengan mengikuti Naomi ke Bethlehem. Langkah maju yang benar, sebab seperti yang ia katakan di ayat 16, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Pernyataan ini sangat penting, sebab tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Bisa saja langkah itu merupakan langkah yang keliru. Sama seperti bila di hadapan kita terbentang sebuah jurang yang dalam, dan tanpa berpikir panjang kita melangkah ke depan, maka kita pasti terperosok ke dalam jurang tersebut. Berarti yang diperlukan bukan sekedar bergerak ke depan, namun terlebih lagi yaitu bergerak maju ke arah yang benar. Bagaimana kita bisa melihat bahwa langkah yang kita ambil merupakan langkah yang benar? Sederhana saja, yaitu dengan melihat apakah langkah yang kita ambil tersebut membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, atau sebaliknya justru membawa kita semakin menjauh daripada Tuhan. Sama seperti seorang cewek yang membangun relasi dengan seorang cowok. Apakah mereka akan menjadi pasangan hidup yang tepat? Hal ini dapat kita lihat dari relasi yang mereka bangun. Apakah relasi tersebut membuat mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Apakah relasi yang mereka bangun membawa mereka untuk semakin setia dalam pelayanan atau justru meninggalkan pelayanan? Jika relasi yang mereka bangun membuat iman mereka berantakan, bisa jadi mereka bukanlah pasangan yang tepat. Demikianlah langkah yang tepat akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Langkah yang tepat seperti itulah yang diambil oleh Rut. Langkah yang membawa hidupnya tidak menjauh dari Allah yang sejati, namun semakin dekat dengan Allah yang sejati. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rut, yaitu dengan mengikuti Naomi, ia membuat komitmen untuk menerima Allah yang sejati yang disembah oleh Naomi menjadi Allahnya juga. Langkah yang benar inilah yang membuka pintu anugerah Allah bagi Rut. Sehingga seperti yang ditulis dalam Rut pasal 4 ayat 17 dan dipertegas dalam Matius 1 ayat 15
ayat 5 sampai dengan 16. Di kemudian hari perkawinan Rut dengan Boas melahirkan Obed. Dari Obed lahirlah Isai yang memperanakan Raja Daud. Dan dari keturunan Raja Daud lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Artinya langkah yang benar yang diambil oleh Rut telah membentangkan masa depan yang bersinar bagi hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pribadi maupun secara berjemaat, saya percaya setiap kita mengalami banyak masa yang sukar dan sulit dalam hidup kita. Namun oleh kemurahan Tuhan, kita dapat melihat bahwa di setiap kesukaran yang kita alami selalu diikuti dengan kemajuan dalam kehidupan kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang suram dan sempit. Kata kunci dari semua ini adalah anugerah Allah dan melangkah maju dengan arah yang benar. Bergerak maju dalam iman dan dengan sikap bergantung kepada Tuhan. Jika kita memilih langkah mundur seperti yang dilakukan oleh Orpa, maka hidup kita akan terkubur dalam debu sejarah, di mana nama Orpa tidak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Sebaliknya jika kita melangkah maju seperti Rut, yaitu langkah iman dengan arah yang benar, telah membentangkan hari depan yang baru bagi dirinya. Sesungguhnya Allah telah menyediakan anugerah yang sama bagi kita semua. Masa sukar yang sedang kita alami pada hari-hari ini tidak harus menenggelamkan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri kita kepada tuntunan Tuhan, melangkah dalam iman kepadanya, dan hidup bergantung kepada anugerah-Nya. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan melangkah ke depan untuk menyongsong masa depan yang baru, masa depan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus mampu untuk menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga masa lalu yang pahit, masa kini yang sulit tidak mampu membatasi diri kami untuk kami meraih masa depan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebab masa depan yang Engkau sediakan adalah masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Masa depan yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, mampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan setia dari Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus-Nya, menyertai kita dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.